Iya nggak? So, Dave, ini yang kita bahas adalah bukan solusi dari bagaimana mencari makanan murah ya, betul. bukan itunya. Tapi just to show everyone bahwa di zaman sekarang bener apa kata-kata yang bilang bahwa zaman sekarang mewah itu adalah hidup sehat. Karena mempertahankan hidup sehat itu tidak mudah dan tidak murah. Itu kan poinnya. Poinnya itu bukan bagaimana mengatasi keribetan gue dengan makanan gue harus apa ya, bukan itu. Tapi lo tau gak sih, pengusaha tuh banyak yang bete sama influencer. Kenapa? Mungkin dasarnya sebenarnya iri ya. Kok bisa sih you make all that money, tapi dilihatnya kerjaannya kayaknya gampang gitu. Persis, Po. Karena those entrepreneur, those conglomerate, itu hidupnya cuma buat kerja. Trust me. Hidup mereka cuma buat kerja, Bo. Jadi mereka tuh kadang gini. Terus kan kita sibuk nyari hotel gitu, easy, dia gitu kan. Dia selalu, that's the word yang selalu dia pakai, easy. Kita lagi sibuk nyari hotel murah, dia bilang gini, yuk mau ikutan gak? Kalau ya sekarang nih bookingnya nanti harganya naik. Gak apa-apa harganya naik, aku bisa cari hotel yang deket-deket kalian berada. Easy for me gitu. Terus gue gini, dia selalu menggunakan kata-kata itu, easy gitu. Terus kayak terlambat datang ke airport gitu, dia selalu pakai protokoler treatment VIP. Terus gue gini, why do you do that? Itu kan extra money. Gue gini, oh orang kaya beda ya. No, bukan kaya. Buat gue, I call it easy. Terus gue diem gini. Aduh, gue mau ngerumpi. Gue mau ngerumpi. Apa. Maaf ya, jangan tersinggung kalau ada yang merasa cerita ini adalah mengenai diri kamu. Jadi, kan suaminya Ivy, Edu, ulang tahun. Terus dia ngundang gue, Dave, kalau lu nggak ngapa-ngapain, gue mau undang ulang tahun. Oke, lu mau pesta di mana? Gue bilang gitu. Udah pasang pohon Natal? Itu? Emang pohon Natal tuh pasangnya kapan sampai kapan sih? Ya sebenarnya sih tiap keluarga beda-beda ya. Kalau gue tuh senengnya early November, tengah-tengah November supaya lama aja. Kemarin pasangnya sama siapa pohon Natalnya? Ya, karena kemarin gue nggak jadi pergi, jadi gue punya waktu kan siang-siang. Ya gue pasang sendiri lah. Orang pohon Natal gue cuman segede ember begini, nggak repot. Oh iya. Pohon Natal di Bintaro tuh yang repot. Oh, gede yang di Bintaro. Karena Bintaro tuh rumah utama gitu ceritanya. Floor to ceiling. Floor to ceiling. Tinggi ya. Ada yang nanya brand skincare yang dari apa namanya? Iya, itu ada yang DM gue juga. Gue tuh nggak tahu yang waktu itu lu cerita moisturizer sekaligus sunblock itu loh, Wet. Bukan, itu bukan moisturizer sama sunblock. Dia toner sama moisturizer. Mereknya COSRX. Bacanya apa tuh? COSRX. Works. Nggak tahu. Pokoknya COSRX. Belinya waktu itu ada satu supermarket beauty gitu di Melawai. Supermarket beauty Korea. COSRX bacanya COSRX ternyata. COSRX. Gue tahu tuh teman gue si Dennis pernah nitip itu dari Bangkok. Sebenarnya di sini ada, kata dia lebih murah waktu di Bangkok. Oh iya, gue pakai COSRX. Gitu. Oke. Ada yang tadi info geng duet kalau di Manado biasanya September itu udah pasang pohon Natal. Filipina juga katanya. Filipina sama Manado tuh kan deket ya. Kan Manado tuh banyak teralkulturasi dengan bukannya iya sih benar juga ya. Tapi gue berpikirnya kayaknya kebalik juga sih sebenarnya. Manadonya yang pengaruhin Filipina kayaknya sih. I think so. I don't know. Filipinnya gitu yang banyak mempengaruhi Manado sih kayaknya ya. Oh iya, bukan kebalik ya? Enggak sih kayaknya ya. Nggak tahu juga ya.
Ah, Karena kan dulunya itu sebenarnya satu satu rumpun tuh waktu zaman Majapahit. Setahu gue sih gitu, seingat gue. berarti mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nggak ada yang dominan, nggak ada yang submisif. Equal Iya, aja. namanya manusia ya, manusia emang kayak gitu sih gitu. Iya, pokoknya yang gue ingat zaman dulu, gue kan banyak saudara di Manado, tapi gue nggak deket. Jadi waktu pertama kali gue nge-MC ke Manado, gue quite excited kan, Iwet ya. Mm-mm. Eh, Terus pas gue buka aplikasi Kitab Kuning, ini kok kok jauh, kok ini semua cakep-cakep banget gitu. Pas gue chatting, Filipin cuy, di Manado Oh cuma iya? 2 orang. Oh, jauh juga ya rambahannya mereka ya sampai ke Manado ya. Atau lu Hmm. jangan-jangan waktu itu bukanya di ini Sangirta Laut. Enggak, saking saking nggak adanya di Manado, jadi dia langsung menjangkaunya ke yang Eh, jauh. oh gitu. Ada yang nanya, ini sekedar ini aja meluruskan karena nggak berarti kalau orang siaran tuh pasti kerjaannya nge-MC karena masih banyak yang berpikir seperti itu. Abis ini saya ada meeting teman-teman, makanya pagi hari ini sudah pakai baju batik pagi ini gitu. Iya, di antara kami berdua yang kerjaannya nge-MC cuman saya. Jadi kalau kamu Mm-mm. punya kebutuhan untuk MC, kontaknya saya ya, jangan Iwet. Iwet nggak ada waktu, nggak ada kebutuhan, dia hanya nge-MC sesekali aja untuk acara duet. bener. Atau kalau brand yang gue pegang minta tolong untuk di MC-in, gue MC-in. Ah. Tapi kalau mau undang duet berdua, dia mau nggak mau harus mau. Mau, benar sekali ya. Jadi kalau enggak, aku nggak nge-MC guys. Iya, Gitu. dia Tuh ada yang ngajakin lo MC Natal tuh. ayo. Gampang ya, anaknya gampang sekarang ya. Pokoknya sebelum tanggal 27 aku masih bisa kerja. Emang mau ngapain tanggal 27? Tanggal 27 aku udah nggak bisa kerja. Warungku udah tutup. Oh gitu. Kalau tiba-tiba ada yang mau ngundang nge-MC tanggal 31 Desember gitu ya, bayarannya 2 kali lipat gitu, berangkat nggak Mas Dev? Memang Warung buka suka lagi nggak? Warung buka lagi nggak Mas Dev? Aku mau tanya dulu nih gimana? Kan lu tadi jahat ya. bilangnya 27 tuh warung tutup. Aku udah tutup warung gitu ya. Tiba-tiba tanggal 28 gitu ya. Tanggal 28 ada tawaran. Nge-MC 31 Desember bayaran 2 kali lipat karena klien kepepet. Ya, gimana? Satu satu Uh-uh. ya, Mm-mm. tawaran lu Mm-mm. itu nggak masuk logika karena udah 3 tahun ini udah nggak ada yang mau bayar gue 2 kali lipat Kita tahun nggak baru. pernah tahu. Kita nggak Betul. pernah tahu. Tapi kalau Ya. mau berangan-angan, Uh-uh. ya, Uh-uh. Uh-uh. eh, emang suka nyebelin ya. Gue tuh kemarin baru ngobrol sama Jawab manajer. aja langsung, gak usah muter-muter, langsung aja jawab. Kalau ada tawaran tanggal 31 Desember bayar 2 kali lipat, 1,5 deh, gak usah 2 kali lipat, 1,5. Berangkat apa enggak? Gak usah pusing. Gue terbang balik MC, baru gue terbang balik lagi nyusulin keluarga gue. Gampang aja say, kita hidup sebagai jet setter. Nah gitu aja jawabnya. Gak usah Iya. cerita kemarin tuh gue ini itu. Gak usah, ya dibuka lagi warungnya gak masalah. Iya. Gitu aja. Tapi say suka gitu ya. Kita tuh Iya. sebagai MC, gue tuh paling sering banget begitu kan. Gue Iya. tuh sebagai MC tuh suka gitu kan. Aduh, Uh-uh. tutup warung nih mau liburan. Oke, the minute kita decided kita mau blok tanggal untuk liburan, Iya, Gak benar. lama kemudian setelah itu pasti ada aja tawaran pekerjaan masuk. Benar, Kemarin benar. waktu itu WhatsApp gue cerita tanggal 27 ada tawaran wedding. Gue gini, ya elah, kata 27 gue udah tutup warung, giliran kemarin warung gue buka, kagak ada yang mondar-mandir. Ya, kan namanya orang kalau misalnya butuh mah ada-ada aja butuhnya Mas Dev. Tinggalkan ada waktunya apa enggak gitu aja, ya kan? Bener nggak? Bijak bestari kali Kak Iwet ini belakangan. Iya, menyesuaikan pakai batik aja hari-hari Mas Dev gitu, ya kan? Yuk kita gelar. Lu nggak sih kemarin siang-siang gue live?
Gue lihat di story lo, tapi gue nggak buka-buka aplikasi apa-apa kemarin. Kenapa emangnya? Menyenangkan deh. Gue sih cukup bersyukur ya Iwat ya. Gue kemarin live Mm-mm. di TikTok siang-siang, out of the blue aja makan siang, terus gue naikin beberapa geng duet yang emang mau ngobrol sama gue. Mm-mm. Aku ketemu ada satu cowok tinggal di California tuh tadi dia udah bunyi Mm-mm. Anantara kalau nggak salah. Mm-mm. Mm-mm. Dia bag- my point adalah gue suka deh belajar dari cerita kehidupan orang-orang yang selama Mm-mm. ini gue nggak pernah tahu. Kayak contohnya Anantara ya. Dia ngaku dia tuh dulu sempat nyanyi sama Krishna Mukti. Mm. Mm-mm. Terus dia merasa pekerjaan dia itu nggak sustainable. Jadi kayak Mm-mm. ular gitu. Sekali nyaplok, abis itu lama dia nggak nyaplok-nyaplok lagi. Nggak sustainable Mm-mm. lah. Terus akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke California. Mm-mm. Ya sekarang aku rezekinya kayak ayam kak. Aku nyari rezekinya tiap hari gitu. Jauh lebih Mm-mm. sustainable buat aku. Terus kan nggak gampang ya memutuskan untuk pindah ke luar negeri itu. I have always find a different interest on people that has the courage gitu untuk meninggalkan kehidupan dia di sini dan memulai lembaran baru di luar negeri. Buat gue amazing gitu. I could never imagine myself to do that, to be able to do that Mm-mm. gitu ya. Terus Mm-mm. gue ketemu Ibu Iwat yang ternyata namanya Dewi. Jadi Mm-mm. Dewi di balik Iwat, dia adalah cancer survivor, breast cancer Mm. survivor. Mm. Dia udah 2 kali diangkat gitu. Terus dia cerita dengan sangat ringan banget dan santai banget. Kok gini, Mm-mm. aduh Mbak Dewi, Mbak Iwat, kamu hebat banget deh cerita santai, ringan, lucu gitu. Dan dia sepanjang proses, jadi gue gini, kalau kanker itu prosesnya kayak apa sih Mbak Iwat? Diangkat dulu baru kemo atau kemo dulu baru diangkat? Ternyata diangkat dulu baru kemo ya. Mm. Mm-mm. Dan Betul. suaminya tuh kerja di tambang dan dia sepanjang kemo web suaminya nggak bisa nemenin, yang nemenin Mm. anaknya umur 5 tahun. Oh wow, Hmm, hebat, hebat hebat ya. sekali, hebat So sekali. Ulang tahun katanya. hari ini Mbak Dewi ulang Ah, tahun. ah, ah. Kemarin dia minta diucapkan selamat ulang tahun. Happy So birthday. yes. Terus gue ada Mm-mm. satu lagi ngobrol sama geng duet yang tinggalnya di satu kompleks sama gue, web Bina Arlin ujung aspal Pondok Gede. Deket kandang ayam. Kandang ayam sekolahan gue. Iya, terus udah gitu naiknya K22A tuh pasti ya. Gue lupa ya. Pokoknya oplet yang warna abu-abu, yang warna terakota itu loh. Iya, merah, merah terakota itu. Mm-mm. K22 itu yang sampai di stasiunnya terminalnya Pondok Gede kan dia. Ya, kalau gue masa itu dia ujungnya itu adalah tempat komplek gue di ujung aspal itu. Jadi Oh, lo nggak usah ngelihat mau turun di mana. Pokoknya the minute the car stop and it did not move, ya udah itu waktunya lo turun karena itu udah mentok, oh, bro. Depannya hutan. oh, oh iya. Dulu, kalau Oh, sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. oh, Nah, oke. lucu deh. Geng duet yang terakhir itu, aduh, I forgot his name. Dia lagi berulang tahun kemarin. Terus dia Mm-mm. bilang, aku nonton tadi pagi membahas mengenai avoidant. Terus dia bilang gini, Mm-mm. aku suka sekali dengan kontennya. Karena dia 5 tahun pacaran sama avoidant. Dia kok bisa tahan? Gimana ceritanya? Gue tuh juga gini, kok kamu bisa tahan ya gitu? Ya cinta kak gitu kan. Kalau dari teori yang kita bahas, avoidant kalau dia udah nyaman, temboknya akan runtuh. Ini kayaknya Mm-mm. kalau dari ceritanya dia selama 5 tahun. Yah, kok dia ngelok ya? Ngelek. Halo? Halo, Itu tadi yang ngelek siapa? Gue apa Dave? lu kayaknya. Masa? Gue ya? Oh, apa gue? Oke, oke, lanjut lah. Nggak tahu. Lanjut lagi. Terus udah gitu? Mm-mm. Mm-mm. Jadi kan kalau dari teori yang kita bahas tuh orang avoidant kalau dia udah feel secure, temboknya akan runtuh kan. Pelan-pelan dia Mm-mm. akan memberi ruang kepada pasangannya untuk masuk ke dalam kehidupannya dia. Tapi Mm-mm. kalau dari cerita orang itu, kayaknya selama 5 tahun temboknya nggak runtuh-runtuh, sehingga akhirnya dia memutuskan, I don't think I have the time and the energy to
deal to invest on this relationship. Terus gue gini, tapi kamu hebat loh bertahan 5 tahun. Ya gimana kak? Gue gini, cinta ya. Iya. Gue tadi sambil pagi tuh gue kepikiran sebenarnya. Kayaknya nyambung lagi nih ya gelombang otak kita, gelombang pemikiran kita. Gue tadi mikir gini. Kemarin kan kita udah bahas tuh ya, ciri-cirinya apa sih avoidant itu, ini itu apa segala macam. Terus in relationship, tapi gue berpikir gini, kalau gue pribadi, gue nggak tahu yang lain. Avoidant itu kan dibilang bahwa mereka nggak bisa dikasih milestone, mereka nggak bisa dituntut, mereka nggak bisa ditanya ini statusnya apa segala macam, kan gitu ya obrolan kita kemarin ya. Kalau gue tuh kalau emang gue suka, gue akan runtuh pasti. Jadi kecuali memang gue masih ragu-ragu. Kalau gue ragu-ragu, itu emang akan gue perpanjang tuh. Tapi kalau emang gue oke, gue suka nih. Karena terus terang iya, gue memang menjaga, gue building wall abis-abisan gitu ya, sampai tinggi segala macem. Tapi gue tuh sejujur-jujurnya orang yang gampang jatuh hati. Nah, asal emang gue suka. Tapi kalau gue nggak ada minat, gue nggak ada suka, dari awal udah akan gue tinggal. Maksud gue, ya udah, gue akan gue atur jarak gitu. Gue nggak akan buka karena gue tahu nggak enak rasanya digituin, gitu. Okay. Kan dari pembahasan teori kemarin ya, avoidance attachment style itu kan adalah coping mechanism. Jadi rupanya tuh ada 4 web. Yang paling tinggi dan paling aman dan paling sehat di dalam dunia psikologi ya kalau nggak salah ya disebutnya adalah secure attachment. Secure, anxious, avoidant, anxious avoidant, ada tuh tipe keempat. Anxious avoidant tuh ada lagi tuh. Ada yang keempat. Kombinasi ya, dia kombinasi kayak roti sobek ya. Benar. Oke. Apakah yang sedang coba yang tadi lu sampaikan bahwa kayaknya kita tuh juga sebagai manusia ketika kita suka sama orang, semua tembok tuh akan runtuh. Jadi maksudnya kalau kita dekat sama orang avoidant dan temboknya berasa tinggi, jangan-jangan emang si orang itu emang gak demen sama lu, gitu. Gitu kurang lebih. Tapi pagi hari ini kita nggak akan membahas soal avoidant lagi, karena itu adalah topik kemarin. Pagi hari ini gue sih yang kepingin membahas soal flexing zaman now. Ya. Hai, selamat pagi, Beck. Good morning. Kemarin itu ada melintas di lini masa gue. Tadi pagi atau kemarin. China itu kan memberlakukan sebuah aturan. China itu kan memberlakukan sebuah aturan di mana kalau lo mau memberikan konten soal edukasi kesehatan, kemudian financial, maka lo harus mengikuti berbagai syarat, bahkan harus punya sertifikat. Ya. Dan satu lagi adalah di Cina itu ternyata sekarang konten-konten flexing harta itu bisa di-drop sama pemerintah langsung. Oke. Kenapa? Karena terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi akibat dari si konten-konten tersebut, gitu. Jadi sekarang itu memang mereka pemerintah Cina tuh sangat ketat sekali mengawasi konten-konten sosial media yang ada di sana, gitu. Nah, terus kemudian ini nyambung kan, gue juga sempat terpapar mengenai konten flexing zaman now, flexing yang tidak lagi ternyata berbicara soal harta. Dan gue kesentil di situ. Karena menurut gue gini, iya ya. Menurut gue orang kaya itu bukan lagi ketika dia pakai barang branded. Orang kaya itu bukan lagi ketika dia naik private jet karena ternyata bisa sewaan. Atau bisa dipinjemin. Atau bisa ya gitu deh pokoknya, ya. Ya. Atau bukan lagi naik business class atau naik first class.
Orang kaya ternyata kalau di konten itu disebut adalah ketika lo punya tangan yang tone, ketika lo punya badan yang ideal, cenderung bagus, ya. Ketika lo bisa meluangkan waktu lo di pagi hari atau di tengah-tengah hari atau di sore hari untuk berolahraga, itu orang kaya. Terus gue berusaha berpikir kenapa ya seperti itu. Jadi katanya tuh kalau pakai sleeveless perempuan gitu ya, tangannya tuh nggak gede tapi tuh kenceng. Terus ada semburat-semburatnya ototnya gitu. Kulitnya bagus. Ya, terus kemudian mukanya tuh cerah. Itu orang kaya. Dibilang gitu, terus gue gini, iya ya. Menurut gue memang udah nggak lagi tuh yang disebut sebagai sultan adalah ketika lo naik private jet, mobil lo banyak, lo naik business class, ya, ke Indomaret nggak lihat harga, ya. Tapi ketika emang badan lo tuh bagus, perawakan lo tuh tegap, kulit lo bagus, rambut lo terawat, itu orang kaya. Karena waktu tuh mahal sekali loh, Bo. Ketika lo bisa pagi-pagi nggak terburu-buru, bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga, artinya satu, rumah lo deket sama kantor lo. Dua, lo bisa mengatur jam kerja lo dengan bebas. Terus gue cuman gini, iya ya. Dan satu lagi, merawat tubuh itu ternyata kan nggak murah ya. Sama sekali nggak murah loh. Multivitaminnya, makanannya, itu orang kaya loh. Jadi terus gue cuman gini, andai orang Indonesia terpikir soal itu ya, sehingga ketika mereka memposting flexing itu, membuat orang tergerak untuk berolahraga. Instead of pinjol, instead of jadi ani-ani. Bener gak sih? Ya. Iya. Diskusi ini sebenarnya juga udah banyak kan ya di kayaknya ada satu kanal berita tuh di luar negeri yang udah membahas mengenai ini juga, bahwa the idea of luxury buat anak zaman sekarang itu udah bukan the bag they carry, the private villa they go to, adalah tetapi the healthy body that they prance around the city with in gitu. Jadi kalau badan lu sehat, lu punya waktu untuk berolahraga, lu punya waktu buat bayar gym, lu punya waktu buat bayar padel, buat bayar pilates, buat bayar high rocks, buat bayar balet, buat bayar apapun pilihan olahraga lo, berarti lo orang kaya. Lo bisa menyisihkan waktu. Karena banyak teman gue pekerja kantoran ya. Kalau gue kan bukan pekerja kantoran ya, Iwat ya. Mereka itu pulang kantor jam 8. Baru bisa sampai gym itu jam 9. Gue gini, gue gak bisa membayangkan loh, olahraga jam 9 malam. Sampai di rumah jam 10. It takes a lot of effort. Exactly, itu yang gue bilang. Dan ketika lo bisa bebas memilih jam olahraga lo kayak raya sih menurut gue. Nggak semua orang lo bisa seperti itu. Banyak maksud gue yang orang-orang yang bekerja terus kemudian mereka effort banget untuk ya udah waktu gue cuman setelah jam kantor, which is tadi jam 9 sampai jam 10 cuman. Sampai gym tutup baru dia pulang. Tidurnya jam berapa? Nyampe rumah jam 11. Nah, ya nggak? Hebat ya? Atau itu dia. Yang kayak lo, karena malamnya nggak ke Uber untuk bisa olahraga, bangun lebih pagi dan mulai berolahraga pagi sebelum siap-siap pergi kerja. Itu kan juga sama effortnya loh. Dan gue belum masuk kategori orang kaya. Kalau gue orang kaya mah gue olahraganya jam 8 pagi bro abis siaran. Bener gak? Iya kan?
Jadi gue cuma mikir gini, iya ya, itu baru menurut gue luxury sih. Dan ketika badan lo bagus, kulit lo terawat, lo nggak akan effort pakai baju. Mau baju lo beli di TikTok Shop juga pasti akan bagus aja di badan lo. Hmm. Ya, karena kulit bagus itu juga nggak cuman skincare sih menurut aku ya. Nggak Tapi bisa, it also nggak bisa, kulit lo bagus itu berarti healthy nggak gut lo bisa. itu terawat dengan baik. Berarti asupan Exactly. makanan lo baik, Nah, gizi lo baik, nah, ini contoh. suplementasi lo terjaga. Kemarin kan gue mulai mengurangi nasi. Ya, gue mulai mengurangi nasi karena hasil medical check up gue kurang bagus. Bener nggak? Terus gini, oke, gue mesti makan apa ya? Itu kan. Gue mesti makan apa? Itu cabi udah pusing banget tuh mikirin makan siang gue. Karena yang depan mata semuanya adalah nasi. Iya nggak? Semuanya nasi. Akhirnya gue udah sampai di tahap gini, oke, awalnya adalah salad stop. Hmm. Salad stop tiap hari boncos ya. Ya, dan bosen ya rasanya. Bosen sih, alhamdulillah enggak. Tapi boncosnya itu gue pikirin, 100 rebana lo kali 20 hari. 2 jet, cuman buat makan siang lo doang. Ya, terus gue gini, ya Tuhan, mahal sekali ya. Oke, ada yang bilang gini, Kak, beli aja di supermarket, di prep, nanti tinggal dibawa, di kantor tinggal dikasih sausnya. Iya, gue bangun 4:30, gue siap-siap, gue olahraga mulai 5:30 sampai 6:30. Habis itu gue siaran sampai jam 8. Habis itu gue jalan ke kantor. Gue pulang kantor bisa jam 9. Mau meal prep jam berapa sayang? Akhirnya kan beli. Yang paling mudah adalah beli. Terus gue cuma mikir gini, ini mahal sekali. Akhirnya apa? Coba deh kita pakai solusi warteg. Ya, karena gue lihat tuh kontennya Wangsit. Wangsit kan nurunin berat badan sambil dia ceritakan, enggak kok, makanan sehat gue nggak mahal gitu ya. Gue pakai aja di warteg. Warteg itu natriumnya tinggi banget, Bo. Sodium. Natrium tuh apa sih, Bo? Gula, garam. Garam. Kan aku punya darah tinggi, Kak. Jadi kalau nggak pakai nasi, asin banget tuh makanan. Akhirnya lo sudah bisa mengecap ya kalau makanan Iya. terlalu asin. Karena kan memang udah gue kurangin garam gue kan. Jadi agak terlalu sensitif sekarang. Begitu asin banget gue, ini asin banget nih. Emang kayaknya didesain makanan itu tuh makanan yang harus pakai nasi. But Jadi, of course. Right? Terus gue cuman gini, ya Allah ya Tuhan, luxurious banget ya kalau emang orang yang, ada yang bilang harus sewa chef di rumah. Itu dah gue kata orang kaya kan? Iya. Lah, sebenarnya Iwet, problem hidup lo itu kan sebetulnya ide dasar kenapa ya, partner gue bikin Mutual Gourmet Catering Sehat itu. Betul. Karena hitung-hitungan beli makan sehat, salad lo di ojek online itu 80 sampai 100 ribu. Iya. Plus kadang-kadang ongkos kirimnya beda-beda. Lah kalau di kita kan Mutual Gourmet makanan sehat 1 pack 80 ribu udah include ongkos kirim. Gratis ongkos kirim. Jadi sebenarnya kan itu sebetulnya pasar kayak lo ini nih yang akan kita sasar nih. Kalau yang bilang gini, 80 kan kalau gue live promo Mutual Gourmet ngasih lihat gitu suka ada yang gini kan, 80 ribu mahal sekali, di warteg bisa 3 kali makan. Ya berarti dia bukan target market Mutual Gourmet. Betul. Tapi orang-orang kayak lo gini loh, yang 80 ribu masih oke lah. Jadi 2 kali makan 160 ribu udah nggak pakai ongkos kirim gitu. Iya, betul. Cuma masalahnya itu juga luxurious lagi untuk orang-orang yang, yang standby di kantor, hidupnya memang menetap di satu titik. Lah gue kan kayak supir antar kota antar provinsi, Nek. Sebentar bisa dipanggil meeting, sebentar bisa apa. Jadi gue kayak, wah ribet nih. Sebenarnya lu hub lu tuh selalu di kantor nggak sih? Bisa disiasatin? Enggak. Siasat. Tapi lu nggak repot. Iya kan? Kirim ke rumah Cabi aja ya, mau? Lah dikirim ke rumah cabinya di kantor.
Ya, ya berarti kirim ke kantor dong. Lah, kalau misalnya gue lagi meeting, tuh makanan nggak ada yang makan. Oke, Beb. Repot hidup lo. Lah, kan udah gue kata makanya. Itu yang gue bilang bahwa itu luxurious loh. Even lo bisa cuman duduk di kantor aja terus-terusan. I think it's a luxury. Tanpa lo harus ada meeting ke sini, harus ada meeting ke situ, segala macam. Iya nggak? So, Dave, ini yang kita bahas adalah bukan solusi dari bagaimana Ya, mencari makanan murah ya ya, betul. bukan itunya. Tapi just to show everyone Yes. bahwa Yes. di zaman sekarang, Yes. bener apa kata-kata yang bilang bahwa zaman Yes. sekarang mewah itu adalah hidup Yes. sehat. Karena mempertahankan hidup sehat itu tidak Yes. mudah dan tidak murah. Itu kan poinnya. Poinnya itu bukan bagaimana mengatasi keribetan gue dengan makanan gue harus apa ya, bukan itu. Tapi andai kata kita bisa menyadari bahwa oh iya ya, itu luxurious banget loh. Makanya kan gue pernah ngomong sama lo. Gue bilang gini, gue tuh iri loh sama hidup lo. Mm. Dulu kan pernah ada yang bilang kan, katanya, iya enak banget kan hidup lo. Lo nggak ngapa-ngapain, abis siaran lo bisa pilih mau gym atau mau tidur siang ya. Mau ini atau mau itu ya. Bo, menurut gue orang yang ngomong gitu ke lo iri sama lo. Gitu ya. Iyalah, Mm. gue sih iri. Gila banget lo bisa tidur siang di hari kerja. Hmm. Bener nggak? Itu Iya itu juga yang sih. gue pikirkan bahwa satu lagi, menurut gue lo bisa memilih mau mengerjakan apa tuh juga luxurious loh. Mm-mm. Ini apa nih in terms of pekerjaan? Iya, Ya. bener nggak? Iya kan? Jadi itu yang sebenarnya pingin gue bahas gitu, bahwa coba deh berkaca lagi gitu ke dalam diri sendiri ya. Iya ya, apakah misalnya gini, aduh rekening gue di bank nggak segede itu. Gue nggak bisa pergi ke luar negeri 3 kali setahun, 2 kali setahun. Gue mesti naik budget airline, nggak bisa naik business class kayak orang-orang di sosial media. Tapi coba lo lihat lagi, siapa tahu lo punya waktu yang lebih banyak. Lo bisa mengatur hidup lo lebih balance. Hmm. Lo masih punya kesempatan untuk sarapan pagi masak sendiri. Atau itu lu masih bisa punya kesempatan sarapan pagi sama keluarga lu setiap hari. Tanpa perlu diburu-buru, lu harus pergi jam 6, ngejar kereta, ngejar angkot untuk menuju tempat kerja lu. Itu kan juga sebetulnya adalah kemewahan ya. Exactly. Kantor lo deket rumah. Wah itu gila sih menurut gue. Karena balik lagi gitu bahwa enggak ya, ternyata definisi mewah tuh zaman sekarang nggak berarti lo pakai jam apa, lo pakai baju apa. No. Nggak ternyata. Karena ini lagi ya, lo tahu nggak sih, pengusaha-pengusaha tuh banyak yang bete sama influencer-influencer. Kenapa? Mungkin dasarnya sebenarnya iri ya. Kok bisa Karena- sih you make all that money, Exactly. tapi dilihatnya kerjaannya kayaknya gampang gitu. Exactly. Persis, Bo. Karena those entrepreneur, those conglomerate, itu hidupnya cuma buat kerja. Trust me. Hidup mereka cuma buat kerja, Bo. Jadi mereka tuh kadang-kadang gini, enak banget itu orang-orang. Dibayar segitu, ya buat mereka balik lagi ya, buat si entrepreneur, pengusaha ya, effortnya tak sebanding dengan apa yang mereka lakukan gitu. Ini lucu ya. Gue punya temen, punya kenalan lah ya. Ya temen lah. Kan gue bilang gini, kan lu tadi menggambarkan kemewahan itu sebagai yang tadi kita obrolin ya. Dia definisi dia terhadap mewah beda lagi nih, Wet. Dan menurut gue, interesting ya gitu. Kayak gue bilang gini, kan gue sama teman-teman gue masih suka berburu tiket murah, you know. Kalau mau pergi nih kayak trip gue kali ini Betul. tuh
betul. Tiketnya udah dibeli dari 8 bulan lalu, bro. Karena harga tiket masih murah. Jadi makanya gue nggak bisa Mm-mm. geser-geser tanggal. Karena tiketnya bukan tiket Mm-mm. promo, nggak bisa digeser-geser, bro. Gitu kan. Terus Mm-mm. kala Mm-mm. itu gue tuh ngajak temen gue, do you want to come with? Mm-mm. Gue masih belum bisa tahu sih. Saat kalian pergi masih 8 bulan loh, gue bisa cuti apa enggak gitu. Terus gue gini, Nah, oh oke. Terus dia bilang gini, tapi nggak apa-apa, kalian make the plan, nanti gue akan ikut di tengah-tengah. Terus kan kita mm, sibuk nyari hotel gitu, easy, dia gitu kan. Dia selalu, that's the word yang selalu dia pakai, easy. Kita lagi sibuk nyari hotel murah, dia bilang gini, yuk mau ikutan nggak? Kalau ya sekarang nih bookingnya, nanti harganya naik. Nggak apa-apa harganya naik, aku bisa cari hotel yang deket-deket kalian berada. Easy for me gitu. Terus gue gini, dia selalu menggunakan kata-kata itu, easy gitu. Terus kayak terlambat datang ke airport gitu, dia selalu pakai protokoler treatment VIP. Terus gue gini, why do you do that? Itu kan extra money. Gue gini, oh orang kaya beda ya. No, bukan kaya. Buat gue, I call it easy. Terus gue diem gini, oke, maksud lo easy? Ya, gue gak bilang gue kaya, tapi I have an easy life. Gue nggak perlu berburu tiket murah. Kalau gue mau nyusul kalian, kapanpun, harga tiket berapapun, gue bisa. Easy. Gue bukan orang kaya. Mobil gue bukan Lexus kaki dua atau BMW seri 20. Mobil gue biasa-biasa aja. Gitu. Gue juga tidak pakai Balenciaga from head to toe. Gue juga tidak jinjing Crocodile Dundee. Gue biasa-biasa aja. Tapi I live an easy life. I have money to spend. To make my life easier. Terus gue gini, itu juga ya. Itu juga itu adalah definisi kemewahan hidup tuh, Wet, menurut gue. yes, Iya ya. yes, When you got the tools to make your life easier, that's luxury. yes. Nah, ini balik lagi ya guys, balik lagi bahwa yang mau diobrolin di sini adalah bukan, tadi kan ada yang bilang lucky him, enak banget ya bisa kayak gitu gitu. No, yang kita bahas adalah balik lagi definisi luxurious itu sekarang udah bukan kebendaan lagi. Hmm. Bukan lagi kita bilang bahwa lo pakai tas apa, mobilnya apa, Hmm. lo pakai baju apa, it's different. Hmm. Tapi ketika lo punya badan yang bagus, badan lo sehat, Hmm. kulit lo bagus, karena balik lagi, badan kita ini adalah gambaran dari apa yang kita asup, yang kita lakukan sehari-hari. Karena orang dengan badan bagus pasti dia disiplin. Bener nggak? Dia disiplin berolahraga, dia disiplin dalam mengkonsumsi makanan, dia disiplin dalam mengurus dirinya, terus misalnya wajahnya, itu butuh disiplin loh. And yet itu semua tidak murah. Gitu. Itu menurut gue luxury. Jadi sama satu lagi tadi kalau Dave bilang gitu ya bahwa luxury-nya itu nggak kelihatan. Kalau temennya Dave tadi bukan mobilnya, tapi itu tadi bahwa ketika hidupnya bisa easy, itu juga luxury. Itu kan sebetulnya ya tangible and intangible tuh. Kita selama ini mengukur kemewahan itu dari tangible stuff yang kelihatan. Tas, sepatu, mobil gitu. Mungkin sekarang itu udah lebih ke yang intangible gitu, bahwa lu sehat, hidup lu easy, lo nggak hassle, nggak repot gitu. Yes. You know? Yes. Itu luxury. Ada yang tadi taruh di kolom komen bilangnya aku sedih sekali nonton ini. Oke, kondisi kulitnya tidak ideal, badannya tidak ideal. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pemantik semangat untuk memulai memperhatikan diri, mengurus diri. Jangan-jangan apa yang I don't know ya, kadang-kadang juga ada orang yang seperti itu karena kondisi badannya juga kesehatannya tidak baik gitu. Mungkin udah waktunya untuk memperhatikan dengan ke dokter. Ya gak sih? Itu gue cuman gini, iya ya, konten ini bener loh. Karena
gue sendiri struggle gitu untuk bisa membalance diri gue antara olahraga dengan kesibukan kantor, dengan makan sehat, dengan istirahat. Gue struggle loh. It's not easy, not easy. Ada momen ketika gini, aduh kayaknya gue udah butuh libur nih gitu ya. Ada momen seperti itu. Terus gue ngeliat tanggalan gitu. Gue mau nyelipin libur di mana ya? Even weekend itu ada momen-momen yang gue masih harus standby nih. Akan ada jadwal apa masuk di weekend ini. Struggle loh. So it's luxury ketika lo bisa menggunakan waktu lo dengan bebas tanpa harus kepikiran bahwa nanti kalau gue begini gimana, nanti kalau gue begitu gimana. No. Gitu. Ya. Ada Mbak Iwet Suryana yang tadi aku ceritain yang cancer survivor. Dia bilang gini, untuk bisa nyampe di umur 50 and went through all that she go through, menurut dia itu adalah kemewahan untuk bisa survive. Kemarin kan aku tanya sama Mbak Iwet gini ya, tapi punya komunitas nggak Mbak Iwet? Ini heart wrenching deh. Dia bilang gini, punya sih, cuman di komunitas aku, dia di Kalimantan. Di komunitas aku banyak yang udah tutup usia. Terus gue gini, wow, lo kebayang nggak, Wet? Cancer survivor yang lain, teman-teman lo di dalam komunitas banyak yang tutup usia. Lo among few people yang bertahan nyampe di usia sekarang, gimana nggak lo berasa hidup lo mewah banget, bro? Setuju. Ana Budi ini kayaknya ketuker ya. Dia bilang gini, sepemahaman sama Kak Dev hari ini. Some people mungkin bukan miskin uang, tapi miskin waktu. Bentar, yang Dev yang mana sih? Gue mulai keder nih. Keder dah gue. mulai bingung ini ya, mulai bingung personifikasi identitas ya. Siapa siapa ya? Siapa saya? Gitu. Tapi itu ini sih menurut gue kayak iya ya. Dan sekarang kan ada yang konten-konten bercandaan gitu ya soal ibu-ibu Jaksel. Lo nge-lag lagi ya? Dave nge-lag ya guys? Dave nge-lag. Berarti yang nge-lag Dave ya guys? Yang nge-lag siapa guys sebenarnya? Ah iya bener Dave. Ya. Sambil kita ingetin jangan lupa untuk tap-tap. Silahkan ya. Kita tetap masih punya KPI 1 juta likes. Nah terus dia gone. Kita tunggu sampai nanti Dave balik lagi. Untuk yang baru saja join, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet Siaran Pagi. Ini adalah siaran pagi TikTok pertama di Indonesia. Kita ngobrolin hal-hal kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian kita juga banyak bicara soal permasalahan hidup, tentunya dari point of view kita berdua. Nah, Dave udah hadir lagi nih ya. Ya, oke. Siap. Gue ternyata yang nge-lag ya. Iya, lo yang nge-lag ternyata. Signal gue berarti jelek dari kemarin loh. Gue pikir tuh gue lantas dari kemarin kok nggak ada yang nyariin gue. Ternyata emang ada. Ketawa lo miris. Makanya ganti i-Forte. Emangnya gue B2B, bisnis kali gue. Kan dia udah bilang sekarang ada yang buat komersil, buat retail. Ada. Nggak nyimak kemarin pas lagi ngobrol. Kan gue bukan retail dong, Wet. Gue kan pribadi. Ya anggap aja lu UMKM. Kan lu jual jasa. Aduh, gue mau ngerumpi. Gue mau ngerumpi. Apa. Maaf ya, jangan tersinggung kalau ada yang merasa cerita ini adalah mengenai diri kamu. Jadi, kan suaminya Ivy, Edu, ulang tahun. Terus dia ngundang gue, Dave, kalau lu nggak ngapa-ngapain, gue mau undang ulang tahun. Oke, lu mau pesta di mana? Gue bilang gitu. Kan lagi pada demen padel.
gue mau bikin tipsi sambil padel. Jadi gue siapin wine, terus kita padel makan lah, atau padel terus habis itu wine lah gitu. Tapi jauh banget di Kelapa Gading, gue gini, sorry gue nggak ikutan. Terus gue gini, Terus? lu jadi senang padel ya? Gue bilang gitu. Terus dia gini, iya Bo, olahraganya asik, seru, terus Mbak Wati nyolek, pemandangannya juga seru kan? Gitu kata si Edu, suaminya Ivi. Gue gini, pemandangan cewek-ceweknya cantik-cantik ya? Gue gitu kan, cewek-ceweknya cantik-cantik ya? Oh iya, gitu kan, ya kan. Terus? Seger-seger ya, seger-seger. Ani-ani padelnya seger-seger. Terus gue gini, hah? Ani-ani padel tuh apa sih, Bo? Gitu. Lalu tau nggak? Apa tuh ani-ani padel? Jadi sekarang ini karena padel itu jadi olahraga yang go to ya, ani-ani ini tuh banyak yang nyemplung ke padel juga. Oh, oke. Window display, Terus visual gue merchandising. Terus gue nanya kan, jadi dia menjala ikannya udah bukan di klub malam. Nah, luxury udah bukan clubbing lagi. Ya, Betul, ya. Udah betul. hidup sehat. Gue gini, jadi mereka ngapain di situ? Main aja atau majang? Ya main dong, masa majang? Emangnya tukang pijat? Ya terus maksudnya gue, kok lo tahu kalau mereka ani-ani? How can you tell? Gue bilang gitu. Kok lo bisa tahu gitu? Ya kelihatan dong Mas Dave, dari tampilannya tuh beda gitu. Gue gini, oh kayak apa? Biasanya panjang rambutnya sama, bentuk hidungnya sama, lancipnya sama, perawatnya sama, body language-nya tuh berbeda, pilihan pakaiannya pun berbeda, the way they carry themselves also different, dan rata-rata biasanya tuh they flock together, jadi 2 atau 3 orang. Sama kayak kebaktian, Bo. Cuma kan kalau di kebaktian 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir. Kalau di ani-ani padel 2-3 ani-ani berkumpul, nih saya gadunnya hadir. Parah lo. Terus. Terus gue gini, mobilnya apa tuh? Kalau ani-ani gitu, kata dia gitu. Wih, sekarang mah mobil-mobil kayak lo gitu, Polo gitu, nggak ada itu mobil keluarga. Minimal tuh Mercy, minimal tuh mobil listrik, mobil lo. Oh ya? Hmm. Oh, tuh berarti ani-ani kelas atas tuh. Lah memang bukan sembarangan punya. Ini bukan Jadi ani-ani padel itu bukan ani-ani sembarangan. Terus gue nanya ke Edu gini, terus mereka kenalan nama gadunnya gimana? Gue bilang gitu. Lah Mas Dave, lu gimana sih kalau padel itu mereka, jadi para pemain itu daftar melalui aplikasi. Lanjut dulu. Terus dikocok oleh sang aplikasi. Jadi lo nggak bisa milih pemainnya siapa. Jadi lo akan random people aja. Nah, di tengah-tengah kerandoman itu mereka udah bisa ngendus dong. Oh, yang ini gadun potensial. Oh, yang ini gadun kere. Oh, yang ini gadun udah ada yang punya tapi bisa ditikung gitu. Disitulah ajang perkenalan terjadi, ma bro. Oh, lewat Americano ya? Gua Americano apanya? Apps-nya? Nah, gua nggak tahu. Oh gitu. Oke. Betul, ada yang bilang gini, semacam speed dating tapi versi pada. Iya. Bener. That's exactly apa yang dibilang Edu. Kayak speed dating tapi in real life instead of lo offline. Oh, kok Edu bisa tahu banget, Dave? Gimana ceritanya? Karena kalau Edu itu rombongannya dia itu kapal-kapal pasutri, ada berempat apa berlima. Gitu. Oke. Oh, ada yang bilang dia Biasa langsung kan? gini, ibu-ibu, ayo suaminya suruh badminton aja, nggak usah pakai padel-padelan ya. Tapi sebenarnya, menurut gue gini ya. Mau padel, mau lari, mau sepeda, mau tenis meja, mau badminton, mau apapun itu, ada aja. Itu mah ada aja. Ada aja ya. Ada aja. Mau pakai apps nggak pakai apps, itu mah ada aja. Kan gue
kagak lupa. Lupa lo pada dikasih paus. Siapa yang kasih paus tuh? Siapa yang kasih paus? Zaskia. Zakia kasih paus. Dikasih paus lagi sama Zakia. 2 kali dapat paus Zakia. Sekali lagi Zakia biar dapat piring cantik. Gini, kemarin ada postingan teman gue bilang gini, zaman gue dulu ketahuan selingkuh itu biasanya Gue baca ketahuan tuh. nganter, Iya. ketahuan jemput, Ketahuan nonton. ketahuan nonton, Eh. ketahuan makan, kegep makan, ya kan? Zaman sekarang orang tuh makin kreatif. Ketahuan selingkuh itu saling follow, DM-an, chat di aplikasi ojek, saling follow, DM-an di LinkedIn. Sampai sekarang bikin mood board, bikin board di Pinterest. Udah. Makin kreatif ya orang-orang ini. Udah. Nggak ada apa yang mau bikin sama gue, Wet. Sayangnya Daripada enggak nyari sih. daripada nyari yang udah punya orang, gue nih nggak ada yang punya loh. Kenapa sih? Lu tau nggak? Tapi itu nyambung loh, Dave. Menurut gue gini, kenapa banyak terjadi di olahraga? Coba. Kenapa? Adrenalin junkie. Bener nggak? Mereka kan cari adrenalin tuh. Makin membuncah adrenalinnya ketika nyari istri orang, selingkuh. Logis gak sih? Setuju gak lo? Dan semuanya olahraga yang sifatnya kardio. Bener gak? Lari, sepeda, padel, tenis. Lagi. Dan semuanya adalah olahraga yang happening. Kalau zaman dulu kan gaya hidupnya klub ya yang happening. Ya perginya ke situ. Lah kalau sekarang enggak. Kemarin gue ngeliat ya, aku nggak tahu ini konten beneran atau konten komedi gitu ya. Jadi gambarnya tuh foto still gitu ya, foto handphone iPhone 17 gitu ya. Jadi cuma dipegang pakai tangan. Lu lihat Ada yang bilang, nggak, ntar dulu, ada yang bilang gini, jarang sih Kak emang dapat selingkuhan di olahraga lempar lembing. Bener. Oke, foto still. Terus udah gitu, Foto still gitu iPhone ya. 17. 17 yang warna orange. Terus di belakangnya itu di atas tempat tidur ya, seorang perempuan pakai lingerie, pakai kimono, nggak nasty gitu ya. Iya. Lagi buka iPad, lo lihat. Lagi buka iPad sambil kerja gitu. Terus pakai kacamata plus. Gitu ya. Terus captionnya tuh ditulis gini. Terima kasih ya Ibu untuk hadiah door prize padel hari ini. Kan it take me a few seconds to understand the illusion of the picture gitu. Terus gue gini, ini ibunya. Kok begini amat dandanannya pakai lingerie? Oh. Ya kan? Ya gitu aja sih. Padel kali ya gue ya. Kali-kali ketemu jodoh, sayang. Dikasih singa. Wow, singanya imut. Zakia lagi. Zakia. Itu kucing. Lagi cosplay jadi singa ya. Kucingnya cosplay jadi singa. Iya. Banyak duit si Zakia ini. Mungkin dia yang lo harus panggil ibu. Mungkin Zakia yang di kemudian hari harus lo panggil ibu. Gue nanya sama lo, kalau tiba-tiba nih ini ya, berandai-andai ya. Kalau misalnya ada nih ya, ibu-ibu gitu ya, mau pelihara lu gitu.
Hidup lo terjamin, terjamin. David nggak usah pikirin lagi itu bunyi alarm kalau listrik mati, nggak usah pikirin. David mau pergi kemana, tinggal berangkat aja, ya. Mobil langsung diganti pakai mobil listrik, tapi mobil listriknya yang gede biar David tuh nggak usah ganjil genap. Terus apalagi, sok apalagi. David mau belanja apa? Ayo, mau nggak? Iwet, lo belum pernah gue ceritain ya? Kan kayaknya udah pernah gue ceritain deh di podcast Yolo. Apa tuh? Gue nih zaman gue awal memulai karir sebagai pemain sinetron, itu kan gue lagi mengkel-mengkelnya ya. Dan dulu kan gue cakep, Wet. Iya nggak? Gue tuh sempat ditawarin loh sama lawan main yang akhirnya jadi sahabat gue di sinetron. Untuk? Karena dia punya kenalan yang menjadi donaturnya. Oke. Terus? Ya orang berpengaruh lah gitu. Makanya gue bilang gini, ini kita berdua sama-sama pemain sinetron, kenapa gue naik kereta? Kenapa gue naik patas AC? Dia udah naik Mercy waktu itu. Kok hidup lu mewah amat gitu? Terus nggak bisa shoot Paris, pulang-pulang bawa Chanel. Kala itu kan tas Chanel nggak gampang banget ya didapatkan. Terus gue nanya dong ini, lu hebat banget. Setelah deket dia cerita kalau dia punya donatur. Terus one time dia nawarin gue, lu mau nggak, David? Gue kenalin, gue mau nih berbagi sumber dana gue kepada lo. Karena gue udah kasih lihat foto lo ke dia demen, dia suka pretty boy kayak lo. Mau nggak? Terus gue bilang gini, lu pasti terjamin. Udah kita kerja cuman buat formalitas aja. Tapi lu udah gak perlu nguber patas AC lagi. Gue gini, tapi gue gak bisa nyetir. Ada supir, gak usah pusing. Waktu itu apartemen masih jarang di Jakarta. Lu udah gak pulang ke Depok. Banget, gak bisa nyetir. Terus abis itu ketaker ya? cetek banget emang ketaker. Terus ketaker udah ya? gitu terus gue gitu. bilang gini, tapi kan lu lihat gue begini. Gue bilang gini, gak apa-apa. Dia gak minta, gak perlu sampai tempat tidur. Dia gak minta sampai tempat tidur. Cuma ditemenin aja, cuman butuh temen. Karena bapak sibuk banget. Butuh temen aja, ya. Butuh didengerin. Terus kenapa nggak lo iyain? Karena lo nggak bisa nyetir. Gue nggak bisa, gue membayangkan sama ibu-ibu, Lah tapi kan temen lo ibu-ibu semua. Anggap aja temen lo. Konflik batin, gue tuh kayak gue dipaksa makan jeroan gitu. Mau sih gak bisa gue. GERD gue naik. Ini nih orang udah miskin idealis lagi kayak gini jadinya. Gue jangan lo salahkan gue ya. Bukan berarti gue gak coba loh. Ya, gue sempat pergi ketemu sekali, sama si ibu itu teh. Datang ke pertandingan. Ada deh ya. Ikut line dance. Gigi lu gendut, final badminton waktu itu gue datang. Nasional skalanya. Mulai yang gangga ya. Terus udah gitu. Kan namanya pengen jadi termos. Mau dibawa kemana aja ya harus mau dong. Terus temen gue kan ngojok-ngojokin gini, lu duduknya sebelah dia dong. Oh ya udah deh, kalau cuman duduk aja mah bisa lah ya duduk gitu. Terus dirangkul dong, gue gini. Lo nggak perlu begitu. Ya biar dia happy kali. Terus lu rangkul? Gak bisa, gue begini aja. Aduh gue gak bisa. Gue ke kamar mandi pipis mulu. TTS ya, tiba-tiba sering pipis. Astaga. Pernah lo coba? Pernah gue coba sekali. Pulang mau diamplopin, gue bilang gak usah. Tapi karena lo pikir lo belum kerja, jadi lo nggak berhak menerima amplop. ini pola pikirnya belum pola pikir konsultan. Itu hoursnya udah jalan. Begitu hours jalan tuh udah lo harus charge. Gila ya lo.
meskipun lo belum ada action, tapi lo hoursnya udah jalan. Lu tanya dong gue diturunin di mana, minta diturunin di mana. Gak apa-apa ini buat taksi. Gue minta diturunin di mana? Di mana? Terminal Blok M nunggu patas. Astaga, tetap lo balik lagi naik patas, naik patas. Gue nggak bisa, gue nunggu mobil tuh gue gini. Gue nggak bisa sih, fix. Nggak bisa gue. Jadi udah jelas Jadi ya, sorry. nggak mungkin ya. Coba Dia- mungkin Sebentar. Dia emang ibu-ibu nggak bisa guys. Bapak-bapak dia nggak masalah. Gua baru mau bilang. Dia ibu-ibu nggak masalah guys. Bapak-bapak dia oke, let's go gas. gas. Jangankan lo minta dirangkul, lo minta gue seret juga gue kerjain. Lo minta ya apa? Di Grendel, di Borgol. Mau diapain? Cerulit. Sayangnya masa keemasanku sudah lewat. Iya bener ya. Jatuhnya kalau sekarang mah lebih kepada love care ya. Apa tuh love care? Apa tuh love care? Macam babysitter gitu. Aduh, apa ngecek? Dikasih paus lagi. Zakia kasih paus lagi. 2 kali. Lo tahu gak sih Bo, itu loh Bo, layanan rumah yang apa kalau misalnya apa homeopati apa namanya Bo? Paliatif. Iya. Jatuhnya paliatif, perawat. Karena yang suka sama seumur lo udah harus dirawat Mali. Caregiver. Jatuhnya kalau sekarang caregiver. Kan kalau zaman dulu ya, waktu senggangnya ngelihat leaflet gitu ya. Iya. Aku tuh pengen lo Lexus apa BMW lihat leaflet. Kalau yang di paliatif gitu leafletnya tuh cuman gini. Ayo, kamu mau di mana tuh apa? San Diego Hills yang mana nih? Enggak, lo tetap leaflet yang buat Lexus lo tetap dikasih, cuman memang pekerjaan lo gitu. Aduh Zakia, aduh thank you for the game. Oke, jam 8:03. Terima kasih banyak buat hari ini guys. Kita kayaknya ya obrolan hari ini tuh emang kalau udah flexing sama enong-enong tinggi penonton ya. 4,4 say. Gegara flexing emang urusannya kalau udah duniawi ya, emang benar-benar semua pada nempel semua di sini. Gue sekarang ya Iwet ya, jadi ngetes gitu. Tiap kali ngelihat perempuan pakai seragam padel, gue tuh ngetes gitu. Seragam. Bukan gitu. Kalau ini, masa lu masih pakai nanya? Oh. Zakia ada yang nanya gini, Mam Zakia, kamu terima anak yatim nggak? Gue. Iya. Zakia, kalau sekarang kalau timbang meluk dari belakang, aku udah bisa kok.